Ketika tim lo punya pemain seperti Declan Rice, Phil Foden, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Harry Kane, Kyle Walker, nama-nama pemain papan atas Liga Eropa bahkan dunia, tapi lo membuat skema yang kayak anjing. Itulah Inggris. Gimana mau juara kalau mainnya kayak gitu? Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show yang membahas Copa Eropa dan juga Piala Amerika. Kita balik ya supaya nggak melanggar apapun ribet, gitu ya. Ribet. Ya, yang jelas sudah mulai dan kita sudah familiar ya. Gue sempat tanya kan soal lagu Euro apa. Nah sekarang udah jadi back sound di postingan-postingan orang tentang Euro. Yeah. Udah selalu gitu nggak sih? Kan? Karena awalnya mungkin belum tahu, makin lama sekarang udah tahu semua. Udah mulai kerasa ya. Lagu Euro Fire langsung Skotlandia kipernya Angus. Angus kan emang kipernya. Terbakar kan. Fire. Angus. Oh Angus ya. kan. Capek nih baru berapa menit loh. Baru berapa detik anjing. Oh, Eriksen. Pakai Eriksen dia. Ini debutnya Eriksen tapi di Piala Dunia nih, bukan di Euro. Iya. Tapi Eriksen gokil sih. Gokil. Ini Piala Dunia 2010. Enggak, dia go live dia enggak kill dia. Dia live, dia hidup. Dex kurang-kurangin boleh gak? Dex capek Dex. Bunuh. Nggak, udah masih kita kurang-kurangin Dex jokesnya. Iya, tapi respect banget ya. Maksudnya 3 tahun lalu kita ingat pemain Denmark masih pada begini semua gitu 1100 hari apalah gitu. 1100 tapi sekarang udah bisa golin gitu dan prosesnya bagus banget. Yang asis bagus banget tuh siapa namanya? Nomor 19 gue lupa. Yang pakai back heel gitu kan passingnya. Kayak pinpoint gitu bagus banget. Ya, Denmark yang gue tulis di box to box kuda hitam. Kuda hitam. Masih. Kuda hitam gue kok dibantai Spanyol ya Kroasia. Aduh. Kuda hitam siapa? Kuda hitam yang paling cupu apa yang kedua? Oh yang ini ya. Yang di ini Turki ya. Bukan yang Arisan. Oh belum main Turki, ya. Belum main pas kita direkam ya. Pas rekam ini. Dan ini gue juga membawa ini artefak masa lalu ya. Ini awal gue suka bola Euro 2000 nih. Bisa dilihat nih kalau Tio mau lihat ini nih ya. Gila. Michael Owen, Kevin Keegan. Itu jersey mahal anjing sekarang. Iya susah ya carinya. Gila, untung gue punya yang Scholes. Ini ya The Ceko Netfert dan sebagainya. Dan ini buat lo kalau fans Liga Italia pas sukanya ini nih Liga Italia. Oh gue belinya majalah Liga Inggris. Ada ya? Ada Liga Inggris. Ada langganan gue Liga Inggris setiap tapi bulan. dulu ini populer banget nih Italia nih. Italia depannya Totti nih, masih Azzurri nih, Inzaghi awal gue suka bola. Toldo jadi pahlawan kan. Kalau kata Bukti Saya kiper nomor 1, nomor 12 udah. Banget. Mau nomor 1 Italia maksudnya. Keren banget nih. Itu majalah itu tuh gue beli yang Euro itu harganya 30.000 dulu mahal banget. Gue sampai dimarahin nenek gue dulu. Lain kali jangan beli majalah sama ini lah katanya. Nyokap gue aja ngedumel kalau setiap bulan gue minta Liga Inggris. Dulu mahal sih segini. Tapi dulu kayak soccer bola itu goceng ya kalau nggak salah ya. Gocengnya ini berarti 6 kali lipat kan. Bahannya bagus kan. Karena kan itu majalah bulanan kan. Berwarna semua. Bahannya bagus gitu. Beda lah kalau yang sekarang mungkin harganya tetap sama tapi kualitas kertasnya diturunkan lagi gitu. Itu dia bagus banget. Karena dulu setiap gelaran Piala Dunia atau Eropa tuh pasti ada tuh edisi khusus. Edisi khusus yang bikin ada hasil-hasilnya juga nih. Yang bikin grup-grup bola gitu kan, grupnya Kompas. Shearer, gitu. Inzaghi, keren banget gila. Keren. Raul, Zlatko Savic. Karena kan kalau sekarang kan udah tinggal segampang lu klik langsung ada detail semua kayak. Lo buka Guardian itu ada tuh special edition buat Piala Eropa, bahkan background pemainnya tuh ada detail semua. Bener. Guardian setiap kali turnamen masih ada kayak gitu. Jadi kayak kalau nggak salah all complete 522 pemain gitu atau berapa pemain gue lupa short profile. Jadi ada gitu. banyak, jadi midfield ini lu bisa klik, nah itu ada. Terus juga bahkan ada komentar-komentar tentang dia. Terus juga gitu. ada satu artikel setiap timnas pasti ada artikelnya, sama kayak dulu gue bikin di Porto buat Piala Asia. Setiap timnas tuh pasti ada artikelnya sendiri. Iya. Macam-macam. Dan kita udah tahu lagunya gimana. Dan juga kalau di Euro kali ini mungkin yang memikat itu adalah gol dari luar kotak penalti ya. Ya itu ada bansosnya ya. Jadi Skoka nge-tweet ini di pas kita rekaman ini Selasa pagi itu udah ada 25 gol di Euro 2024. 8 diantaranya long shoot. Match pertama tuh pesta gol ya. Yang hari pertama hari kedua ya. Dan dua golnya dari long shot ya. Weir sama American. Terus Abisher yang lawan Swiss itu lawan apa? Hungary ya? Hungary kan? Swiss. Iya, Swiss Hungary kan? Swiss lawan Hungary ya. Iya 2-1. Terus Barella juga. Yang gue bingung di Euro Fantasy kok gak kehitung asisnya di Marco ya? Dia bukannya cutback deh.
makanya. Sebenarnya passing. Terus kalau Gakpo kan kena deflect. Ya deflect bener. Gakpo deflect. Gol pembukanya ya, gol penyimbangnya. Terus ada Janza, Stanciu dan Marin. Ngeri sih. Ini belum grup F ya. Ini kita kan kuis lagi. Ya tag episode belum grup F kan main kan. Siapa tahu ntar ada Cristiano Ronaldo. Iya. Di tengah lapangan. Main nggak masalahnya dia. Nggak mungkin dia pasti main. Main ya. Main, tapi kapannya nggak tahu. Gua selalu yakin karena nggak starting nggak? Starting menurut gue starting, mungkin ya? Starting karena menurut gue dengan ada Bernardo Silva dan Bruno Fernandes, dua pemain yang lu meremnya bola bisa nyampe ke kaki lu gitu. Bayangin Bernardo Silva, Bruno Fernandes gak punya striker seperti Erling Haaland atau Ronaldo. Ya dia pernah main bareng ya, tapi gak punya striker yang mumpuni di United kecuali Højlund yang cedera on off. Dia bisa memberikan create chances tinggi banget daripada mereka. Apalagi kalau di timnas Portugal memiliki striker yang gila. Itu dia. Tapi kita nggak bahas yang belum terjadi. Kita bahas yang ini meyakinkan ya. Karena kan ada tadi Tio bilang Inggris mainnya begitu ya. Prancis juga ya jam 2 tapi main begitu kan males ya yo ya. Gue kan gak nonton Prancis. Gue pagi nonton replay terus gue cuma pas sebelum nonton replay gue liat live score-nya. Oh 1-0 sama rusak lo sama Inggris Prancis Belanda juga bikin orang gemes gitu kan. Walaupun ya memang Inggris Prancis dan Belanda kalau kita lihat emang begitu ya. Emang gitu aja. Di tangan Koeman, Deschamps dan juga Southgate memang begitu. Tapi gitu, gue lucu sih, gue ngobrol sama Adiani kan pas gue kemarin hari Minggu itu gue 2 match kan. Yang pertama Belanda Poland, habis itu Inggris Serbia. Habis Belanda Poland gue ke studionya Adi kan di Division Plus. Nah gue ngobrol kata Adi, ini Belanda kalau main kayak gini terus bisa juara sih. Waduh. Mainnya kayak ya udah nggak usah bagus-bagus amat. Bener. Ntar tiba-tiba nyetak gol menit akhir, menang tipis. Super sub Iya, it's all about apa namanya? Hasil akhir kan. Bukan gimana cara lu main bagus apa enggak. Lu main bagus juga. Kroasia main kurang bagus apa mainnya? Bener. Ya, makanya dari turnamen sebelumnya juga kita lihat misalnya Portugal pas juara peringkat 3 terbaik bahkan ya, akhirnya juara aja. Perancis 2018 mereka juga mainnya begini aja. Bedanya kalau kemarin ketolong sama bunuh dirinya si Vuber ya. Main Leeds tuh. Oh main Leeds ya. Lagi dipinjemin tapi kalau 2018 ketolong penaltinya Griezmann. Kan dulu kan itu ya, awal-awal kayak gitu. Nah, jadi ya nggak terlalu semeyakinkan itu juga. Ya Argentina juga sempat kalah dari Arab gitu. Jadi sebenarnya laga pertama pasti agak shaky. Tapi apakah Inggris shaky terus sampai akhir? Shaky keluar. Gua selalu bilang Inggris ini bisa. Ya tapi kan kita udah bahas long shot. Keluar apa emang? Long shot. Kayak tren yang di TikTok gitu kan, tren yang itu kan dipecahin telurnya, diaduk habis itu dikocok terus view-nya either masuk kamar mandi atau apa kayak apa ya anjir. Jelas. Tapi gitu lah. Sebenarnya kayak Inggris maupun Prancis gitu ya atau siapapun mungkin lu fansnya Belanda enggak apa-apa sih main kayak gitu ya kalau juara mah ya. Hasil akhir namanya hasil. Karena gini misalnya kayak gue sempat over bilang sama Dex sama Jerry kayak ini Inggris kan mainnya bisa kayak City banget ya. Maksudnya kayak lu bisa main pressing, lu bisa main menguasai pertandingan. Tapi kok pas Lansio babak kedua kayak gitu. Tapi maksud gue kayak ini turnamen ya udahlah gue kayak maksudnya gak usah hasil akhir aja. Lu kalau main jelek tapi misalkan tetap menang 1-0, 2-1, 3-2 kayak ya udahlah iris aja. Iya. Kalau tren di gelandang udah mulai biasa. Kalau Trippier di bek kiri juga mau dibiasain nih. Tapi Trippier itu pas Piala Dunia tahun lalu atau Piala Eropa yang sebelumnya itu dia seberapa kali main di kiri karena Luke Shaw kan cedera. Karena ingat dan Joe Gomez juga kayaknya kurang ya. Piala Dunia 2018 itu back kirinya bahkan itu Ashley Young, yang kanannya tuh Kieran Trippier, tengahnya Harry Maguire, John Stones sama Kyle Walker. Iya. Formasi 3 back 3-5. Oke, tapi kita bahas tim-tim yang tidak meyakinkan ini ntar lagi aja. Kita bahas yang meyakinkan yang ngebantai yaitu Germany. Tim arisan box to box gue mengalahkan Scotland dengan skor 5-1. Begitu meyakinkan ya. Trio lini depannya luar biasa juga. Dan Nagelsmann lagi-lagi pakai taktik yang terinspirasi dari American football yang bisa dilihat di gol pertama. Itu si Kroos ke siapa ke kanan ke ini ke Kimmich abis itu ke Wirtz ya langsung hajar. Terus gol kedua pun yang Musiala kan Havertz terus Musiala tuh kayak nendang gak jadi geser. Akhirnya gol. Ini yang bilang tuh siapa backnya Jerman bilang ini lawan terlemah yang pernah saya hadapi. Wow. Di Skotlandia. Wow. Tapi emang dari awal emang kayak udah dicoret gitu Skotlandia kan, benderanya kan X tuh. Terus gue lihat juga emang mereka tuh mainnya kan 3 back ya. 3 back tapi terlalu narrow gitu loh. Sementara Jerman itu kalau lo lihat kekuatannya itu full backnya tuh naik terus. Dua-duanya Kimmich dan juga Mittelstadt kan. Buat ya narik pemainnya juga kan. Jadi itu kan di sayap nih naik turun terus nih.
ngepres terus. Nah di tengahnya itu si Toni Kroos itu dibiarin leluasa nahan giring bola, ngoper-ngoper gitu. Ya. Terus juga di babak pertama akhir mereka coba neken si Kroosnya makin turun aja. Iya. Jadi 3 back. Jadi ya nggak masalah juga. Ya 102 operan itu cuma gagal 101. sekali. Berhasil lah. Jadi sekitar 99% lah rekor akurasinya. Gila banget ya. Kemarin tuh Jerman. yang ramai tuh di pandit Inggris kayak Roy Keane bilang kayak Skotlandia sebelum turnamen bilang, "Oh, we gonna make history." Ya, history tim terburuk di turnamen anjir gituin. Mereka belum pernah lolos dari babak grup di Piala Dunia maupun Piala Eropa sepanjang masa. Tapi kan lo jagoin kuda hitam tuh yo. Scott McTominay, Ya ada kan. Tierney, ada Robinson. Tapi kan seperti gue bilang, ternyata gimana? baru pertandingan pertama. Ya. Tapi Tenang selisih aja. gol udah Ya kan 1-5. abis ini menang 2 pertandingan selanjutnya. Lawan Hungary. Sama siapa lagi? Lawan Swiss dulu. Oh, Swiss dulu ya. X lawan plus kan besok. Scott ya anjir. Ya kan bener kan pas banget ya. Scott McTominay maksudnya gini, maksudnya Scotland itu mungkin mencetak gol ya. Lu lihat si Andy Robertson perayaan enggak? Dia kan jadi troll memes di mana-mana ya kayak kayak lu juara padahal lu enggak anjing. Lawannya Jerman. Tapi maksud gua ya Scotland ya lu baca komen pandit Inggris deh. Kan emang ya Inggris sama Scotland kan gitu ya. Buset kecengennya parah banget ngatain ini tim terburuk apalah. Lu ketika lawan Jerman lu main kayak gitu ditai-taiin. Jadi kayak tapi pertandingan kedua gua enggak tahu sih. Swiss main menang ya? Swiss Imbang kan? lawan Hungaria menang. Menang ya. Nah, ya udah lah. Soalnya lo juga kalau lihat Skotlandia juga lihatnya kan Jerman tuh kan timnya bagus gitu kan. Nah kemarin tuh menurut gue mereka nggak dapet tes pertandingan yang bagus aja sih. Jadi itu lawannya nggak bagus. Jadi kita kalau memuji-muji Jerman tuh mereka belum dapet ujian sesungguhnya menurut gue. Apakah next lawan Hungary itu bisa juga dibilang sebagai di atas kertas iya, tapi di Hungary atasnya? ternyata kemarin mainnya nggak sesuai ekspektasi orang-orang yang bilang tim kuda hitam yang paling dinanti-nanti Ada dengan Bosloi-nya. Iya benar. Ada striker nomor 9 tuh kayak tukang pukul ya. Oh tapi dia Martin Adam ya. Tapi number 9 banget tuh. Dia 3 Korea loh dia. Komen gitu kan bilang ya kenapa badan gue dari kecil seperti ini lo mau komen apa digituin. Kan dia kan viral di sosial media terus dia ngebalas gitu. Dia baru debut di timnas tuh 2 tahun lalu 2022. Dan tipe striker klasik ya. Dan sebelum ini juga dia di Liga Hungaria juga dari 31 main 30 gol. Kalau nggak salah 30 atau 32 gitu. 30 kalau nggak salah. Ganas banget. Jadi mengganas dia. Welcome back the old classic number 9 man. Kita akan lihat ya ntar berarti lawannya Jonathan Tah nih ya. Jonathan Tah. Ya kan bisa ada nih. Oke, dari hasil lain Hungary lawan Swiss 1-3 ya. Ini abis itu Jerman lawan Hungary, terus Swiss lawan Scotland. Gimana Swiss emang tim turnamen ya. Memang biasanya paling nggak lolos dari grup lolos lah. fase grup itu menurut gue titipan FIFA sih karena kan FIFA bayar tanah di sana ya dikasih lolos lolosin tapi ya pokoknya kontraknya cuma lolos fase grup aja. Lo kalau lihat Swiss sebenarnya Swiss tuh menurut gua tim yang paling diandalkan karena lo lihat jagoan-jagoannya deh. Jagoan semua di klubnya. Jan Sommer jagoan di klubnya, Xhaka jagoan di klubnya, Akanji jagoan di klubnya. Maksudnya nggak kayak Scott McTominay gitu, jagoan sih di Skotlandia, tapi di Man United dia bukan jagoan utama. Jadi Swiss ini punya Robertson. Swiss ini punya backbone yang emang benar-benar diandelin di klubnya. Jadi ketika main di timnas ya mereka udah. Iya. Harusnya tapi entah sampai kapan pemainnya kan dia lagi mulu kan. Namanya juga Swiss kan enggak. Iya. Ininya negara kecil. Ya, negara kecil sih. Iya. Gol pertamanya Swiss tuh yang cetak malah 2. Iya, namanya 2. Jadinya 2. Kok 2 sih? Kok kita ngobrol sama Bung Wes itu bacanya apa ya? Dua apa itu ya? Doa nih, Bang. Soalnya siaran sebelum gua waktu itu ya. Nah, kita geser ke grup B nih. Ini gue siaran ya, Spanyol lawan Kroasia. Gue tidak menduga, benar-benar tidak menduga skornya tuh 3-0 dan 3-3-nya ada di babak pertama. Dan respect juga untuk tim Mercedes Sports karena ada ini ada pasang 3 tuh. Itu bisa pas ya Carvajal, Morata, tapi ini Pedri. Kenapa Pedri? Harusnya Lamine ya? Harusnya enggak. Sini siapa gol ketiga? Fabio Ruiz. Gue kemarin ngobrol sama tim ini ya, tim apa yang ngedesainnya. Dimas. Ternyata dia fans Liverpool kan. Kan di Inggris ini namanya Joe Gomez, TAA sama Harry Kane. Kenapa Liverpool semua sih? Karena gue Liverpool anjing. Joe Gomez ada Joe Gomez aja. Ada Foden juga. Pemain terbaik Premier League. Kalau tren mesti masuk deh, tren Harry Kane. Joe Gomez anjing, kenapa Joe Gomez? Karena di Liverpool. Enggak apa-apa, bebas. Ya udah enggak apa-apa. Mungkin diganti next game bakal diganti ya. Enggak apa-apa.
Kenapa tadi grup B? Iya, jadi 3-0 sih Nyet. Itu hal yang gak banyak orang berpikir bakal skornya sebanyak itu karena lini tengah Kroasia mewah. Betul. Tapi ya. menurut gue ini udah abis sih menurut gue. Generasi Kroasia yang sekarang tuh abis, walaupun sebenarnya kita selalu berpikir tiba-tiba ntar ada aja pemain Kroasia yang bagus. Maksudnya kan dari 98 deh. Dia kapan lagi sih masuk aja? Itu 98. Angkatan kan dari 98 pertama kali dia pisah dari Yugoslavia kan. Davor Šuker, Zomitiv Boban, terus ada tahun 2000-an, terus sekarang zamannya Luka Modric dari 2018. 2018 mereka finalis. 2020 itu mereka semifinalis. 2020 semifinalis perempat dong. Perempat. Tapi misalkan terus 2022 semifinalis juara 3. Jadi maksud gue kan generasi ini menurut gue udah habis aja sih. Karena kan kayak Spanyol kan bertahan di tiga turnamen kan. Piala Eropa 2008, Piala 2010, Piala Eropa 2012. Besok kan habis kan. Jadi menurut gue walaupun kemarin mereka menguasai pertandingan, tapi iya lu gak bisa nahan bocah 16 tahun yang bawa online kelasnya ke Piala Eropa sih. Gila, Yamal oke banget itu. Lu bayangin Yamal mentalnya gitu maksud gue. Dia 16 tahun tapi ngacak-ngacak banget. Maksud gue kayak dominan. Kayak mana sih lu, kenapa lu gak bisa ngesopin dia? Tapi ya agak ironi ya kita ngeliat dulu Spanyol identik dengan yang namanya orang bilang tiki taka, lo mainin passing short pass semuanya sampai kotak penalti. Tapi sekarang kata mereka fuck it tiki taka, gue cuma bermain dengan pemain yang sesuai. Lu bermain gak terlalu terbuka, lu biarin aja Kroasia yang nguasain bola, counter attack, Lamine Yamal cepet banget di sana. Kemarin memang di pertandingan itu Spanyol memang lebih sedikit possessionnya, dan yang perlu catatan adalah untuk pertama kalinya sejak kapan mereka menang tapi jumlah operannya lebih sedikit daripada tim yang dikalahin. Sejak final Euro 2008. Jadi di final itu Jerman yang lebih banyak operannya dibanding Spanyol ya. Dan final mereka menang. Tapi abis itu selalu dominasi. Selalu. Ketika itu terjadi, Lamine Yamal belum berusia 1 tahun. Gila. Jadi udah lama banget. Jadi ini kalau lo lihat Spanyol nih menarik ditonton karena ini Spanyol yang baru menurut gua. Udah gak tiki-taka lagi, udah bodo amat sama permainan cantik. Menurut reaktif. Langsung aja gitu. Mereka habis 3-0, babak kedua kendor ya udah gak masalah, udah 3-0. Ya, menurut tuh reaktif gak dia ketemu tim-tim lain, dia akan merubah gaya bermain atau gimana? Sejauh ini sih gua baru ngeliat lawan Kroasia doang sih ya. Mereka bisa ngelihat Kroasia mainnya kayak gimana, disesuaikan. Iya. Ini ada soalnya ujiannya tuh lawan Italia sebenarnya. Italia. Iya. Kedua. Sebenarnya ada kejadian unik ketika Joško Gvardiol di diwawancara sama preskon pas lagi preskon gitu ya. Sempat ada yang nyebut De La Fuentes nih, pelatihnya Spanyol gitu, De La Fuentes. Terus dia bilang, gitu. Terus kayak langsung rame gitu kan, sosmed segala macam. Terus akhirnya untungnya dia jago pub speak. Nah dia bilang, enggak. Gue pikir biasanya kan lo kalau interview ditanyanya sesama pemain, players, not coach. Kalau coach dia bagus gitu dia bilang. Ngeles aja Gvardiol. Malah akhirnya gitu, dan membuktikan bahwa De La Fuentes orang nggak banyak tahu, tapi kita lihat permainannya kayak gimana, termasuk soal squad selection ya. Kita lihat kan sebenarnya kan si Laporte nggak ada, terus adanya Nacho banyak yang meragukan juga, tapi Waldo pasti tetap yakin ya karena kapten juara nomor 9 Champions League. Siapa nomor 9 ya? Jose Lu nomor 9 ya. Terus juga Newcastle. Di tengah itu gue pikir yang main itu adalah Dani Olmo atau Merino, tapi ternyata dia taruh Fabian Ruiz. Dan ternyata dari Napoli ke PSG, Fabian Ruiz 1 gol 1 assist. Bahkan golnya Morata kan dia tarik tuh. Gol-gol FIFA banget tuh. Ketiga golnya jenisnya beda semua ya. Iya. Emang bener-bener kayak taktik nih. Bener-bener kayak taktik. Berarti kemarin sama siapa? Si Rodri sama Pedri ya? Pedri, Fabian Ruiz ya beda-beda. Dan gol keduanya pun dia bisa masuk ke kotak penalti, terus dia gocek 3 orang. Itu pertanyaan gue, pemain Kroasia tuh ngapain? Karena di kotak penalti ada 3 pemain di depan dia loh. Maksudnya either lu sikat aja, lu ngapain nunggu Nyet? Kasih space tuh ya. Dikasih space dia. Even space-nya juga terlalu gede banget, tapi kan kayak lu ngapain ngasih pemain gitu tembakan ya? Ya udah, kalau yang gol Carvajal sih emang ya ini lah. Gimana nih bang? Carvalho dari set piece ya. Segala macam. Tapi maksud gue itu tuh yang kayak kaget sih gue. Kayak lu ngapain ngasih ruang? Fabian tuh ngasih ruang, dikasih gitu di gue. Gue ceknya juga bukan gue cek yang aduhai banget loh Jar. Maksudnya kayak gue ceknya kayak lu cuma ngindarin keseimbangan juga. Iya, ngindarin pemain dapat space kaki kiri, dar tendang. Ya udah bubar. Bukan yang gocek-gocek lari kayak Doku atau Grealish gitu ya. Ini gue cek hindarin supaya gak tackle, tak udah begitu ya. Gocek patah doang kan. Gocek patah doang gitu. Dan Lamine Yamal juga rekor ya 16 tahun. Pemain termuda
yang tadi Tio bilang bahwa online class karena memang dia masih sekolah gitu kan, dan mainnya 86 menit. Nah, yang bakal dihadapi Spanyol ini sekaligus pembuktian untuk mereka adalah Italia ini banyak orang yang merasa akan flop, termasuk gue minta maaf ya kalau kemarin gue bilang flop, banyak tapi yang komen ya, box nih pada meremehkan Italia. Saya menjagokan Italia jadi juara karena ada kepentingan lain untuk Anda. Enggak. Ada kepentingan lain untuk Anda. Tapi kan siapa yang gak kaget sih 22 detik gol tercepat sepanjang sejarah Euro. Nadim Bejrami, pemain yang juga main di Serie A musim lalu ya, karena sekarang kan turun Sassuolo Serie B gitu. Akhirnya mereka bisa cetak gol detik 22, ngambil throw innya di Marco. Nah, back kiri throw in, mendingan Pratama Arhan. Itu akhirnya cepet banget dan akhirnya ya bisa dibilang mentality, tapi ya setelah 2-1 ya mirip kayak Inggris lah, mirip kayak Prancis lah. Nggak ada inisiatif dan iya jadi main aman. Jelek. Iya. Karena gini, karena menurut Bandarnya udah cukup 1 gol ya. Itu bisa jadi. Tapi menurut gua kenapa banyak yang udah unggul terus habis itu main aman? Karena menurut gua 3 poin dulu deh diamanin. Ke pertandingan kedua ketiga mungkin bisa diatur. Karena kan tadi sempat bilang kan ada urutan 3 terbaik di mana itu yang menjadi tricky lah. Kalau lu cuma dulu 1 2 urutan 1 sama 2 doang, lu mau ngomong mesti gas terus kan. Tapi ada 3 terbaik di mana lu 4 poin aja lu bisa lolos tuh. Jadi maksud gua amanin 3 poin pertama dulu, lu main aman walaupun dibikin deg-degan seluruh dunia fans Italia. Tapi maksud gua gak usah lah, maksudnya ujung-ujungnya lu menang 7-0 pun juga ujungnya 3 poin juga kan, kecuali agregat gol. Gitu doang sih menurut gua. Jadi itu yang dipikirin para pemain atau pelatihnya kali ya. Secara matematis emang 3 poin tuh cukup sih buat lolos. Di yang format 3 terbaik. Ya walaupun kalau mau aman 4 ya. Karena kemarin tuh gue dengar komentatornya waktu Slovakia menang dia bilang 1 point away from knockout phase. Knockout phase katanya. Kalau 4 kan udah pasti aman lah sekalipun 3 ini. Cuma 3 pun asal selisih golnya bagus. Makanya sebenarnya cukup rugi kalau Scotland dibantai. Termasuk Kroasia. Kalau mereka mau lolos sebagai peringkat 3 terbaik, ini lawan siapa? Albania, mereka harus paling nggak 2 gol lah untuk menipiskan jarak ya. Tapi masih -1 ya. Iya, makanya masih -1. Itu pun ntar bakal lawan Italia di akhir, bakal bunuh-bunuhan tuh kalau itu terjadi. 3 terbaik kan. Tapi kalau misalnya Kroasia di 2 pertandingan terakhir sapu bersih, lawan Italia menang juga. That's what happened dengan Argentina loh. Argentina di Piala Dunia. Tapi Prancis, Spanyol di Piala Dunia juga pas kalah sama Swiss. Tapi kalau gue pendapat pribadi gue lebih menyenangkan ketika Piala Eropa cuma 4 grup doang sih. Dimana yang lolos 1-2 dan yang lolos ke putaran final itu adalah the best of the best yang beneran kayak anjir lu bisa ketemu Jerman Inggris 1 grup, terus Perancis Portugal 1 grup, maksudnya itu kayak beneran kayak inilah pembuktian sebenarnya. Tapi kayak sekarang mungkin ya ada faktor lain yang kayak memberikan kesempatan bagi money kan? Untuk katanya untuk ini inklusivitas. Iya nggak masalah. Tapi karena kan inklusivitas itu gini, inklusivitas itu kan tim-tim kecil itu kan ketika mereka lolos mereka bahagia. Misalnya Indonesia tiba-tiba lolos Piala Dunia gitu dengan kesempatan yang ada pasti luar biasa kan. Tapi lu bayangin kalau misalnya ntar finalnya kayak Yunani Portugal, itu rating TV pusing bang. Sebenarnya Portugal peringkat 3 terbaik terus juara juga aneh sih. Tapi finalnya bagus, Portugal lawan Prancis. Paling rame. Timnya rame. Iya. Karena kalau misalnya sebagai brand ataupun TV ya mikirnya gue butuh siapa aja yang di final, yang penting timnya bagus. Italia, Inggris pas yang terakhir tuh keren nih. Prancis, Argentina, nah itu juga keren pas Piala Dunia. Madrid Dortmund tuh kayaknya enggak jomplang emang. Tapi Italia ini bagus sih di pertandingan kemarin tuh yang paling disorotin tuh 2 back tengahnya kan. Iya, tapi emang menurut gue Spalletti ball bagus tau. Spalletti ball. Iya, maksudnya kemarin ya, paling nggak dari laga kemarin nih. Jujur mungkin banyak yang orang bilang merasa Italia flop tuh emang kurang terpapar banget sama Serie A gitu. Karena gue lihat di Twitter pada bilang kok pada ngomongin Calafiori. Padahal itu udah main bagus sepanjang musim gitu. Kan breakout starnya Bastoni, Calafiori lah itu mah udah main bagus, jadi lu baru lihat sekarang gitu maksudnya. Karena nggak familiar sama Serie A aja kan. Main fluid kayak Inter ya. Dan itu di bansosnya dicap sebagai tembok Italia yang baru. Calafiori sama Bastoni. Kayaknya sama lagi pakai ini kan, kayak Nesta sama Maldini. Terus ketika box to box memuji tembok Italia yang baru, ada yang komen juga nih dari bansos in 1102 bilang Barella juga keren Min, udah kayak kecurangan pemilu di suatu negara. Di mana-mana maksudnya, dia tuh ada di mana-mana maksudnya. Emot abi gitu. Karena ini tweetnya berbau politik. Di komen juga sama Kementerian Kegelapan. Balasannya? Sorry ye. Pasti di Italia kan? Kecurangan pemilu Italia lah. Ini pasti banyak mafia di Italia. Aku no comment. Tapi gini, ini menarik ya karena Spanyol dan Italia orang nggak duga ya, mungkin Italia kemarin pas kebobolan
Terus akhirnya mereka merespon gitu, dan Spanyol juga akhirnya menangnya telak pala. Kita semua merasa ini akan berjalan ketat gitu. Kan. Nah ini dua tim yang lagi sedang membuktikan ke banyak orang kalau mereka punya gaya baru bisa dibilang ya. Italia bukan cuma Catenaccio, tapi juga punya permainan yang fluid. Gue sih ngeliatnya fluid banget ya. Terutama backnya, lu bisa lihat tuh saling gantian tuh naik turun tuh. Chiesa kalau ada Di Marco kiri, terus si siapa? Chiesa bisa turun ke belakang. Kalau misalnya si Bazzoni lagi maju gitu, kalau Fiori di situ si siapa Di Lorenzo bisa bantuin jadi RCB gitu. Itu jadi bagus banget shape-nya tuh menurut gua. Walaupun ya setelah abis itu finishingnya ya tetap aja kayak biasa ya. Peluang banyak. Kayaknya di Euro kali ini semuanya krisis penyerang sih. Iya. Kayak Belanda, Weghorst golin, terus juga Joselu nomor 9. Iya. Inggris Harry Kane gak golin, termasuk Italia juga. Betul. Tapi yang menarik dari Italia Albania sebelum pertandingan ada food banter. Oh iya, Matain itu tuh. Matiin spaghetti haram bang. Itu Spaghetti. Cuman itu pada fun-fun semua kan. Iya. Nah, sebelum Prancis lawan siapa, baget dipatahin. Iya, Prancis Austria. Baguette. Harus ya kalau fans Albania makan pizza pakai nanas. Pakai nanas. Gak Wah. suka banget tuh mereka tuh. Kalau Pato dong udah biasa tuh kayak makan gitu. pizza pakai nanas depan mereka kayak gitu loh. Gue pas gue di Qatar kan ada tim Italia kan. Terus kita main FIFA bareng tuh hari pertama ngumpul. Gue mesen pizza, ada Hawaiian pizza karena gue suka sebenarnya emang Hawaiian. kombinasi lucu lagi. Datang set dia teriak apaan nih Mas? Kita semua pada makan di depan muka dia kayak stres gitu kayak apa sih ekspresif banget orang Itali gitu. Tapi ya pas tadi dipatahin emang viral di sosmed juga ada kan yang konten kreator Itali itu kan. Tapi sebenarnya yang dipatah-patahin itu kalah kira timnya ya. Iya. Masih Albania kalah, si Austria kalah. Tapi yang baget ya kalah juga. Nah waktu pas baget dipetahin kan ada yang bilang kok baget sih, soalnya kan simbolis kan gede kan. Kenapa gak Khoisan aja katanya. Ternyata pas dilihat Khoisan ternyata berasal dari Austria. Jadi sejarahnya itu Khoisan dari Austria bukan dari Prancis. Cuma tetangga aja. Nah penasaran kalau misalnya nanti AFF ya gitu, mungkin ini menginspirasi fans Vietnam, fans Thailand untuk melawan Indonesia. Apa yang dipatahin? Bisa. Makan nasi Padang pakai sendok garpu. So kalau bubur aduk nggak aduk kebelah tuh. Nasi Padang sendok garpu itu gua kadang-kadang kalau lagi cuci tangan aja sih. Tapi kalau makannya bukan kayak ayam gitu yang bisa pakai dipotong nggak apa-apa. Tapi ya emang gue pernah diliatin. Kalau Filipin gue tahu. Kalau lawan Filipin, lu makan lu makan ayam tapi pakai tangan. Diliatin satu restoran lu. Hari pertama gue pindah ke Manila nih, gue makan Jollibee kan ayam. Terus rame tuh jam makan malam. Ya gue kebiasaan di Indonesia dong, set makan. Diliatin satu restoran gue. Harusnya gini pakai. Harusnya pakai sendok garpu karena ayam di sana itu gampang banget dipotong. Oh Gitu. Terus ada gravy. Jadi lu gitu. Gue diliatin satu restoran. Gue cuma gitu doang. Bodoh amat. Terus besoknya temen gue kayak diceritain orang Filipina tuh ngelihat orang makan ayam pakai tangan itu agak aneh di restoran. Sama kayak Inggris waktu itu dari Welbeck tuh pernah bilang, gue ke Nando's, gue pengen makan ayam, tapi gue gatal banget itu pengen gerok pakai tangan karena di sana bukan habitnya gitu. Jadi gitu. Oh jadi orang kok gitu sih lo? Insult beneran. Jadi kalau Indonesia nih apa kira-kira nih yang Indonesian value banget nih? Coba lu boleh tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa menurut lu yang bisa bikin kita food banter lah. Food banter ya yang bikin kita ke-trigger ya, apa yang bikin kita ke-trigger kalau misalnya fans lawan ngapain kita dari segi makanan ya? Ngapain makanan kita. Iya. Karena gue pernah lihat sini emang ngaco sih di TikTok ada orang makan padang ada es krimnya anjir. Itu gila sih. Tapi ada emang aneh-aneh aja orang kan. Cuma menurut gue itu aneh. Menurut gue itu aneh. Itu konten. Makan padang pakai tangan tuh pasti dihujat. Apa ini ya Indomie es krim ya? Nggak tahu atau boba. Pokoknya aneh deh. Mixnya gue kayak aneh banget gitu. Cuma sebenarnya menurut gue ada banyak juga penggabungan food yang aneh sih sebenarnya ya di Indonesia juga ya. Ya segampang sekarang lo lihat orang makan kentang McD pakai es aja udah aneh kan. Aneh. Ini ada lagi orang nugget pakai es. Aneh banget. Gue pernah nyoba sih. Ada tuh di Aneh banget. Gue pernah nyoba dan enak lagi. Waduh. Coba deh lo tulis ya food banter untuk Indonesia apa yang akan membuat kita ke-trigger ya, dari perlakuan fans lain. Nah kalau prediksi singkatnya soal Spanyol Italia nih gimana? Dua tim yang ingin membuktikan diri ke dunia. Kan mereka udah baru nih, gaya baru responsif juga dulu. Nah menarik nih. Menurut gue imbang. Waduh. Iya juga. Udah menang Tapi kan. gak ada yang clean sheet ya. Satu sama gitu. Maksudnya udah menang kan. Jadi ngotot-ngototan tuh kayak kita slow dulu dah gitu. Tapi sering mungkin lolos. Mereka lolos sih. Lolos dua-duanya. Gue Spanyol sih. Kalau ngeliat dari gaya Italia pasti bakal nguasain bola. Spanyol pasti ngebiarin Italia megang bola sih. Sama kayak approach kayak lawan Kroasia kemarin, biarin megang bola.
counter attack, karena ketika lawan Inggris pun Inggris juga melakukan hal sama ketika di kualifikasi lawan Italia. Ketika mereka udah unggul, didiemin aja tuh, lo pegang bola aja terusan. Either itu emang skema atau shot gitu goblok aja ya, gitu. Jadi kayak didiemin terus ujung-ujungnya juga menang. Jadi karena mungkin mereka nggak punya pemain yang memiliki visi seperti Toni Kroos ya, yang tiba-tiba bola bisa ke depannya gitu kan. Pembeda enggak ada, jadi didiemin aja. Tapi kemarin agak berani ketika mereka lawan Kroasia, mereka punya lawannya Luka Modric yang bisa menjadi pembeda, tapi ternyata juga mati juga kan. Gitu. Menurut gua kalau Italia lawan Spanyol, Italia mungkin bisa mencuri kalau mereka bisa klinis dalam eksekusi ya, dalam finishing ya. Karena itu yang menjadi masalah. Maksud gue, gue gak yakin kayak misalnya ada gol-gol lagi kayak Bastoni atau mungkin Barella punya space untuk bisa nembak kayak gitu lawan Spanyol gitu. Mereka punya Unai Simon dan kemarin Lenormand juga yang ternyata pemain naturalisasi guys. Lahir di Prancis ya. Lahir di Prancis seperti Laporte ya. Laporte juga. Jadi biasa aja tuh naturalisasi atau diaspora di negara lain. Berarti sama ini ya, sama kayak Spanyol, Italia mungkin mungkin Italia mau nggak mau bermain seperti Real Madrid ketika lawan City. Ada kesempatan klinis mau nggak mau. Sebenarnya dunia itu akan ditentukan oleh bagaimana efektif. Karena lawan Kroasia juga gitu kan. Spanyol gue rasa kalau nggak se-efektif itu karena mereka XG-nya 1,28, golnya 3, ya kan. Dan mainnya ya sebenarnya nggak gimana banget, nggak Spanyol kayak biasanya. Jadi memang itu yang akan menentukan nanti ya. Iya, average posisinya Lamine Yamal di kanan depan jauh banget, anjir, gila. Nah itu akan menentukan. Kita akan lihat siapa yang menang antara Spanyol dan juga Italia. Kita geser ke grup C yang ya tadi Tio udah cukup banyak bahas nih. Apa yang belum kita bahas ya soal tren jadi role number 8 mungkin ya. Itu apakah membingungkan? Southgate kan bilang supaya tren tuh bisa dapat opsi passing yang banyak gitu. Different passing option. Itu terjadi di sebelum gol pertama. Setelah gol pertama, Inggris udah ngelepas, udah nggak berlaku lagi tuh. Karena Inggris udah nggak megang bola. Jadi nggak butuh opsi passing lagi. Nggak ada opsinya, lu nggak megang bola gitu. Betul. Karena setelah unggul itu cenderung main pasif tuh Inggrisnya ya. Maksudnya kebanyakan ngandelin skill individu pemain. Nah itu yang banyak juga dibahas. Makanya lu punya pemain kayak Foden, iya kan? Kan ada statistik tuh 0-0-0-0 itu kan. Punya siapa lagi ya? Yang Jude Bellingham sama Foden dikasih free roll. 2 orang free roll. Aneh banget kan? Aneh banget. Itu Foden suka banget turun ke bawah. Nih, tapi gue ngeliatnya gini. Bellingham tuh sempat turun ke bawah karena di teori gue adalah karena Trent suka out of position. Selain memang dibutuhkan, dia tuh sebenarnya dibutuhkan untuk switch play dari kanan ke kiri. Ada satu kali kejadi tuh dia umpannya ke si Kieran Trippier atau ke Phil Foden, gue lupa deh. Itu sekali terjadi. Sisanya dia ada berapa kali kayak yang Mitrovic nendang itu dia nggak ngelihat, dia nggak scanning di belakang karena dia kebiasaan jadi back kanan kan, scanning kan nggak full dong. Jadi scanningnya cuma lihat kiri kanan, dia nggak tahu di belakang ya ada Mitrovic, dia umpannya mau ke McGee atau Stones tuh agak pelan, untung bolanya nggak masuk. Jadi dari gaya bermainnya aja udah nggak terbiasa di situ kan. Mungkin jadi PR ini juga, maksudnya Southgate ketika lawan Denmark lu nggak bisa mainin itu tuh. Di Sky Sports siapa ya? Si Roy Keane lagi tuh udah bilang dia bakal dimakan nih kalau dia main di tengah lawan tim-tim besar kayak Jerman, Spanyol, Trent. Jadi maksud gua Conor Gallagher aja udah, karena kemarin Declan Rice tuh shout Declan Rice, buset itu beneran dia nge-cover lini tengah sama pertahanan Inggris berkali-kali. Lihat ya, berkali-kali dia cutting ball nge-cover Trent yang out of position. Jadi maksud gua kalau mau mainin Trent harus ada catatan ini, atau enggak Trent nggak bisa main nggak bisa main sama Declan Rice karena Declan Rice butuh teman lah. Gila, kasihan lu, karena itu yang ngebuat jadi kadang-kadang menurut gua mati ketika mau transisi ke depan, di mana Harry Kane nggak dapat bola karena ada transisi yang missing. Dan ketika Conor Gallagher masuk itu udah mulai tuh jalan satu persatu mulai. Jared Bowen masuk itu bola ada, dia crossing simpel aja. Harry Kane yang hampir nyetak gol kan, out of nowhere tapi kan mesti ketepis. Tapi lawan Denmark sih lu gak bisa main kayak gitu sih. Hancur tuh. Southgate kalau lihat pertandingan Jerman lawan Skotlandia harusnya dia bisa belajar. Kan free roll-nya 2 pemain kan. Jerman punya Wirtz sama punya siapa? Musiala tuh. Dua-duanya juga free sama. Bellingham sama Foden bisa kayak gitu. Tapi begitu mereka free, mereka butuh cover di belakangnya siapa? Toni Kroos yang opsi-opsi operannya bagus. Inggris punya kemarin Trent Alexander-Arnold buat bisa kerja kayak gitu butuh pelindung. Di Jerman Kroos dilindungi sama Andrich. Di Inggris dilindungi sama Declan Rice. Jadi udah sama semua komposisinya. Yang membedakan imajinasi.
Imajinasi. Ya Southgate gak punya imajinasi sih menurut gue. Iya, karena itu ketika mengandalkan skill individu pemain ya bisa gitu ya. Cuma maksudnya nggak bisa lebih efektif lagi. Dan box to box juga nge-tweet katanya Jude adalah definisi dia yang buat setup play, dia juga yang finishing. Kalau masalah dia nge-tweet juga ya. Dia yang mulai dia. Ngapain tweet gue lu ya? Ayo mana ada. Ngapain tweet gue lu ya? Jude yang memulai, Jude yang mengakhiri gitu. Itu dia. Dan juga ada Adi Ferdianto 2193. 3 right back dimainkan secara berbarengan, pelatih cerdas, imut api. 3 RB tuh Trippier, Trent jadi tengah, dan ya Kyle Walker back kanan. Ya udah terserah gak ada pilihan lain. Kalau itu menurut gua gak ada pilihan lain karena Luke Shaw belum bisa main di match pertama, kemungkinan kedua atau ketiga main. Gitu. Lu, siapa lagi yang mau dibawa? Maksud gua gini, lu di bench ada Eze, Anthony Gordon, ada Cole Palmer. 3 pemain yang lumayan keren di Premier League di akhir-akhir musim. Maksudnya lihat Cole Palmer asisnya banyak banget pas ketika di Chelsea. Kenapa gak dicoba dimasukin babak kedua? Kayak Adam Wharton. Nih ya, lu lihat deh Southgate ketika main di Piala Dunia Piala Eropa, babak kedua pergantian pemain pasti sama. Kalau dulu 2000 Piala Eropa yang sebelumnya Sancho, Rashford, Saka. Udah tuh ganti itu terus. Nih pasti Kanner, Kobbie Mainoo, Jared Bowen. Itu pasti sering tuh kayak gitu tuh kejadian tuh. Terus juga Virzi juga di Bansos juga bilang, ya kita masukin Bansos sebenarnya. Reminder kalau ini adalah laga pertama Serbia di Piala Eropa sebagai negara merdeka. Sementara ini adalah turnamen ke-11 Inggris dan laga ke-39 mereka di Euro. Jumlah pertandingan itu adalah yang terbanyak dari suatu tim tanpa pernah jadi juara. Nah ini kalau kita lihat di medsos ini banyak rame. Tapi yang sekarang lagi rekaman juga game week 1 Premier League katanya udah keluar. Game week 1 adalah Chelsea lawan Man City. Yang bener lu, gue belum tahu nih. Buka MU lawan Fulham dulu. Arsenal lawan Arsenal. Arsenal lawan Wolverhampton. Arsenal Wolves. 3 poin di tangan. Dan ya tadi soal Inggris lawan Serbia itu versi juga nge-tweet, gue inget Serbia itu kalau nggak salah kayak akurasi atau jumlah sundulannya banyak gitu, tapi mereka kebobolannya malah gol sundulan. Jude Bellingham ya. Dan kalau melihat tren dari Euro 2020-nya Southgate, ini ntar lawan Denmark kalau nggak 0-0 1-0. Kan Inggris lawan Scotland 0-0 tuh, inget ya lah. Atau terus 1-0 yang golnya Sterling. Nah, nomor 10 bener sih. Seperti Inggris yang lalu, Sterling nomor 10. Sekarang Jude Bellingham nomor 10-nya. Jadi pengen beli jersinya saya ini. Mahal bang, mahal. Aduh gawat nih. Apa sih Waldo kayak gitu? Hey. Gila ya, Waldo ada Jude Bellingham sama Mbappe nih di Madrid nih. Gila. Gue sebenarnya jagoan Denmark, cuman agak berat sih lawan Inggris. Lihat kemarin pertandingan Denmark kayak gitu, nggak terlalu tapi setiap tim di pertandingan kedua akan berbeda sih menurut gue, Dex. Maksudnya pertandingan pertama di setiap turnamen pasti agak shaky lah. Pertandingan kedua ada evaluasi dan ini lu tahu cara mainnya benar gimana. Tapi mungkin itu tidak berlaku untuk Gareth Southgate ya, yang kelakuannya juga sama aja. Jadi lihat deh, Eze, Gordon, Palmer dimainin tuh menurut gue nanti kagak, paling corner paling Gallagher, Mainoo, Jared Bowen mulu dimainin, percaya sama gue. Camkan Mainoo. Iya pasti, karena Southgate tuh kebiasaan kalau ganti pemain dia lagi aja. Biasanya Henderson. Sekarang mungkin Gallagher ya gantiin. Gallagher, Mainoo sama Bowen. Udah tuh lu 4L lagi ada Eze anjing mainin gila. Kesel gue. Dan kita geser ke grup D, yang bagi gue kan orang bilang grup B neraka ya. Walaupun Albania bagus lah, tapi bagi gue D ini tricky loh. D gawat. D ini gawat, neraka nih. Karena Belanda, Poland tanpa Lewandowski tetap bisa menyulitkan, bahkan cetak gol pertama dan set piece ya. Iya, harusnya gol kedua harusnya golnya Gakpo nggak kejadian. Harusnya Polandia kalau main lebih bagus, karena gue siaran kan, Polandia main lebih finishing, lebih klinis lagi, harusnya bisa nyetak tambahan 1-2 gol lagi. Sayang aja yang Polandia just being Piala dia nggak ada Lewandowski juga di depan kan. Berapa kali ada counter attack cepet banget di depan, bingung mau ngapain. Aduh gue ngapain ya? Aneh banget anjrit. Iya, dan butuh sosok Wout Weghorst untuk bisa memecah kebuntuan yang bikin banyak orang bilang kenapa nggak main jadi starter aja. Nah ini kalau dia jadi starter justru nggak bisa kayak gitu. Dia super sub aja. Super sub kayak Scott McTominay kan. Kalau jadi starting bingung, nggak mau. Tapi starting di Scotland ini nyetak Scotland bisa. Tapi harus cadangan di MU. Tapi lu pas nonton itu pas udah ngeliat Depay main, lu kayak gemes kayak anjing, lu kayak tolol banget deh. Itu Depay emang gitu tau. Sejak Van Persie pensiun, kayaknya Belanda nggak punya striker klinis lagi ya.
Makanya kita juga di timnas Indonesia gak punya striker klinis. Soalnya di Belandanya timnas pusatnya gak ada juga nih. Timnas pusat lucu sih menurut gue. Timnas pusat gak ada. Ini mau penyerang juga gak ada juga. Iya. Ada tweet kan katanya, pantas aja kita gak dikasih striker, mereka aja gak punya. Iya. Ada di virtual yang bagus. Gelandang. Gelandang. Gelandang banyak banget ya Iya, kan. dulu soalnya bagus-bagus ya, Kluivert, Van Hooijdonk aja itu kan cadangan lu masih bagus banget loh menurut gue. Ini Jan Vennegoor of Hesseling. Hesseling namanya panjang tuh nggak rugi tuh kalau buat name set ya. Dulu bahkan Peter Van Vossen kalau lo tahu itu juga bagus. Nistelrooy. Lu Kelar. Roy Mackay. Van Basten itu kejauhan. Iya, maksudnya Mackay maksud gue. salah satu produsen striker papan atas Iya, Belanda gila. tuh. Kenapa ya? Hasselbank lah, maksudnya Iya. cadangan-cadangannya masih levelnya Hasselbank Hasselbank. sekarang Sekarang jadi tim coachnya timnas Inggris. Jangan sedih. Yoi. Gue kalau Iya. lihat database FM sekarang tuh penyerang yang masa depan katanya Brobbey yang di Ajax sama Zirkzee. Oh Zirkzee. Itu bolonya ya? Iya, itu dua penyerang Belanda yang katanya di masa depan bakal bagus. Tapi kemarin kalau Belanda gue ngelihatnya nggak ada Frankie De Jong, nggak ada yang kurang sih, dan semua jadinya bebannya ke si Tijani Reinders itu sih menurut gue. Too much saya kalau menurut gue dia di lini tengahnya Belanda harus ada bantuan kiri kanan, walaupun di babak kedua ya porsinya udah nggak sebesar babak pertama, tapi Koeman mesti mencari solusi sih, jangan dibebanin ke Reinders semuanya. Iya benar. Sama Depay itu ganti aja beneran dah. Gak ada opsi, tapi Asli, Iwe Horst aja udah, nggak apa-apa. Kenapa jadi starter? Iya, Iyain. susah. Belum tentu Dex, belum tentu. Tapi maksud gue dari awal peluang tuh banyak banget, Banyak sih yang anjrit. Belanda. Dan Depay tuh kebiasaan tuh kalau dia di satu tim yang yang menurut dia wah gue udah paling keren nih. Goblok nyet anjir, capek banget liatnya, kasihan banget dah. Iya, siapa sih yang masih bisa? Daniel Malen. Malen kanan. Kurzi, Bergwijn. Iya, maksudnya untuk opsi aja ya, untuk nambah. Atau enggak ya lu Nambah variasi. Ujung-ujungnya false. Nggak ada sih, nggak ada pilihan, bro. Udah. Memphis Depay, Xavi Simon juga samping. Iya, Simon bener. sampai Xavi sampai turun ke bawah kemarin tracking back. Kemarin tuh di Belanda gue lihat mereka punya problem di lini kanan sebenarnya. Soalnya kan biasanya kan mereka main kan dari sayap tuh, kalau lo main sayap, main dengan fullback kanan murni kayak Dumfries itu biasanya lo menciptakan situasi 2 lawan 1 kan. Dimana back sayap lo sama winger kanan lo. Nah kemarin tuh Xavi Simons tuh terlalu ke tengah. Jadi situasi itu jarang terjadi, makanya penciptaan peluang Belanda dari kanan tuh minim banget. Iya, Dan iya, gue iya. ngerasa Xavi Simons jadi solusi sih buat Koeman di Euro ini kali ini. Ya, ini Bukan kan- di situ posisinya Betul, sebenarnya. betul. Ini akan menarik karena next match-nya akan menghadapi France. Tapi ntar kita bahas di weekend aja. Kita bahas di weekend. Karena ya. masih keburu kalau itu dibahas. Masih keburu ya. Dan dari Perancis seperti biasa Deschamps masih mengatakan N'Golo Kanté is everywhere. Dan ya sebenarnya gue kalau ngeliat tuh ya itu lagi-lagi kan udah ngantuk banget ya nunggu. Biasanya gue tidur dulu, Inggris gue tidur dulu jujur. Gue baru nonton babak kedua. Kalau Perancis udah tanggung lah. Toh Belgia Slovakia seru menurut gue, kayak gila doa dianulir gol gitu. Tapi pas Perancis kan ini kayaknya bisa. Cuma ternyata ya begitu aja gitu. Kalau transisi lari bertiga tuh gila. Iya. Usmane, Kylian sama Thuram. Dembele, Thuram sama Mbappe. Gila. Tapi pas udah di depan sering banget udah depan nih. Misalnya bawa samping. Terus bisa aja sih si siapa namanya? Theo. Bukan Di kiri. si lawannya kemarin Austria nutup gitu. Nutup gitu, jadi akhirnya dia bingung, dia balik ke sini. Balik lagi kan? Nah, kecuali yang Mbappe itu paksa ke sini ya karena menang body ya, yang lawannya agak kecil tuh. Agak body crossing itu pun sempat kena backnya. Jadi sebenarnya emang cukup tricky Austria. Jujur gua sebelum Rangnick Euro kan mulai ya gue nggak notice lah. Tapi ternyata di bawah Rangnick ngeri sih. Itu bahkan Baumgartner 2 kali loh. Kalau kipernya bukan Moignon, kebobolan. Mignon gagal. Rangnick gawat lagi tuh. Pasti. Rangnick pasti Austria gawat lagi, dia nolak Bayern Munchen. Gila sih. Maksud gue kalau nggak Mignon ya? Ngomongnya Mignon kok jebol bisa 2. Kan Tapi, Rangnick dia bilang emang gue mau persiapan pertandingan dengan sangat serius, dia bilang gitu. Iya. Kalau 1-0 emang menyesal, cuman yang bukan Ya, dari sistemnya segalanya. jelas, idenya juga ada gitu kan, dan maksudnya kerasa banget gitu fighting spiritnya. Ya. Tapi memang ya sebenarnya nggak ada yang main bagus banget dan gak jelek banget juga dua-duanya. Jadi emang menurut gue cukup seimbang sebenarnya. Tapi gue seneng Saliba main bersama Dayot. Saliba cuman di posisi nggak alami ya. Dia kan Iya. biasanya di back tengah kanan, ini di back tengah kiri. Agak canggung sih gue ngeliatnya. Terus juga kalau lihat Konde juga biasanya di Barcelona di back tengah, dia back kanan gitu. Iya. Karena ya maksudnya dari Saliba sama Dayot yang bisa yaudah kira deh dia gitu. Iya. Menurut gue dibanding Dayot yang suruh geser ya. Menurut gue di Deschamps di Prancis kali ini beda dengan di Deschamps di Prancis waktu Piala Dunia kemarin. Karena sekarang udah mulai Mbappe sentris, Prancis Mbappe sentris. Kan kemarin-kemarin bahkan di PSG pun
Mbappe sebenarnya di kiri kan. Dia di tengah benar-benar memfasilitasi Mbappe. Lo lihat juga jarang melebar Mbappe di pertandingan lawan Austria. Jadi nggak works sih. Maksudnya 2018 ketika Antoine Griezmann Mbappe menggila tuh karena satu sosok menurut gue Olivier Giroud. Ya, di tengah yang ada di sana menurut gue bisa dicoba pertandingan kedua. Maksudnya lu nggak mesti mainin dengan pemain yang kecepatan yang memiliki kecepatan tinggi, tapi lu memiliki pemain yang bisa nahan bola, nunggu dan ngebuka ruang bagi Mbappe sama siapalah si Dembele atau enggak si Thuram. Nah, plan A-nya Deschamps di Euro kali ini tuh nggak kayak gitu. Mereka dia ngerancang Mbappe jadi sentralnya. Nah, makanya dengan Mbappe cedera, patah hidung Giroud ini pasti. Patah hidung lagi. Legend. Ngapain nih? Kalau patah hidung bisa sembuh emang dalam berapa? Patah hidung tuh kan dia bilang kan gak operasi kan. Soalnya kalau operasi lo mesti istirahat 6 pekan. Jadi ya operasi nanti habis Euro beres. Jadi kayak Real Madrid yang kena tuh. ditambel. Cuma dimampetin doang tuh. Pakai topeng. Pakai Kan dia topeng. nanya topeng yang cocok apa? Ya udah Donatello. Wah, Kan lucu dikasih sama banget. Thiago Silva gitu kan di PSG kan. Lucu banget kalau pakai Donatello tuh. Tapi kita lihat aja gimana, karena tadi kalau Tio bilang perbandingannya Piala Dunia 2018, ya kita bisa lihat sama-sama bahwa makin kesini ya makin tua, makin uzur, makin lama tuh Griezmann makin ke tengah sebenarnya. Iya. Secara posisi ya. Karena waktu itu kan strikernya ya Mbappe, Griezmann sama si Giroud kan. Tapi maksud gue, kenapa lo nggak coba aja nih? Ini works sebelumnya loh. Ini works. Giroud lo di Piala Dunia tuh works gitu. Kenapa nggak lo coba di sekarang? Karena Nah, itu bakal coba tuh berarti. Mbappe nggak ada juga lawan Belanda nih. Makanya Belanda masih hati-hati karena dia bakal man to man sama Virgil van Dijk. Gitu kan. Sama De Vrij kemarin. De Vrij. Iya makanya kita akan lihat lah ya. Karena kan itu N'Golo Kante juga menurut gua orang-orang kaget loh. Kan dia kan terakhir main reguler kan 2022 2023 kan udah lama banget. Karap ya saya. Ke Arab habis itu kan. Arab main mulu di ya. 2022 2023 aja di Chelsea cuma main 7 kali kalau enggak salah. Cedera masalahnya. Cedera kan banyak. Tapi Terus masih juga begitu di ya? timnas udah lama nih gak main. Iya. Tapi pas main lagi Oh everywhere langsung. dia tenang di Saudi Arabia. Dia bisa dengan beribadah dengan baik. Dia misalkan mau ke masjid banyak banget pilihannya. Khatam Quran lagi pasti dia berapa kali tuh di sana. Iya, Dia kan makanan cocok, ya kan nyaman dia di sana deh. benar. Gitu. Kita akan lihat kayak Itu gimana ya. ya, karena tengahnya tuh waktu juara kan Matuidi. Sekarang Blaze. Rabio nih. Kita lihat sama ya. Fima sama Tapi- Chomeni cuman. Iya. Kalau cuma ini cedera. Cuma ini Enggak, tapi maksud gue Camavinga babak kedua. kenapa Camavinga sih? Kenapa Andren Rabiot yang dimainin dibandingin Camavinga ya? Iya. Camavinga pemain terbaik Karena di Juve Liga bagus Champions kan. final kan? Iya, di Juve bagus Rabiot dan bisa ngebantu. Maksudnya dia tuh bisa ngebantu nge-break juga. Maksudnya menurut dalam arti dia bisa advance ke depan dan menjadi opsi untuk bisa bikin creative chances juga gitu. Menurut gue Prancis itu tim Gua yang rasa paling kaya sih di Euro. So kalau Matuidi kan 2024 cenderung defensive winger kan jatuhnya gitu. tim yang paling lengkap lah gitu, pemain mau pelapisnya juga siapa Iya. juga bagus-bagus semua. Bahkan kipernya Bray Samba juga bagus sama Iya. Areola. Coba siapa sih cara ini gue nggak kepikiran nih. Kamavinga, Kolomuani Kolomuani, juga. Zaire Emery juga masih bagus sebenarnya. Emery, ya. Koman Klaus juga kemarin bikin gol bagus waktu lagi ini apa namanya? Lagi friendly gitu. Tapi mungkin kita akan melihat ya Perancis sama Belanda nih sekaligus kalau misalnya Mbappe nggak bisa atau nggak fit gimana nih? Ya, Apakah Giroud. Balik iya lagi maksudnya Giroud. apakah ya Perancis sebagai salah satu unggulan juara diuji di sini gitu, bersama Belanda juga. Udah punya ininya bahan bakunya. Iya. Dan Deschamps udah pernah pakai. Jadi menurut gue ujiannya tuh kayak ini udah pernah. Menurut Ya, gua, we'll see. menurut gua bakal I don't wanna menakutkan jinx sih. it. Bakal menakutkan sih dengan Olivier Giroud. Tetap penakut. Giroud lawan Van Dijk ya. Giroud lah, gila. Kita geser ke grup E di mana gue nggak tahu penonton ya yang pendengar penikmat box to box nih kaget apa enggak. Jujur gue gak ikutin Rumania dan gue gak expect mereka menang 3-0. Gue percaya waktu itu gue nge-text bareng Mukti ya di Speak Bola. Dia percaya Rumania akan menang. Beneran menang loh. Rumania mania. Rumania kok bisa ya tapi Rumania. dia malah asal nyebut juga Mukti ini. Gue gak tau dia asal bener nyebut tahu atau ya? bener. Menurut lo asal nyebut apa gak Mukti? Serius loh, Derby Joma ini Derby dimenangkan. Joma, Gimana? Nah kan 3-0. Nabila ikut nge-tag nih kemarin. Menurut gue kayaknya emang dukung Rumania dari awal tuh. Katanya kan tim paling skena. Tim paling scary. Iya. Soalnya apa ini coba? Ada yang Rumania. rambutnya biru ya? Iya, ada. Anjir. Maksudnya Siapa sih, lupa gue. selain Hagi ya Indonesia Hagi kan kita tahu gara-gara kita main FIFA atau FM gitu. Tapi yang lain tuh siapa ya? Jujur gue nggak tahu. Gue juga Dan nggak tahu. kita juga nggak terlalu lihat kenapa satu grupnya tricky. Ya dong, berat dong Belgia, Slovakia gitu kan. Terus Ukraina sih gue nggak pernah yakin. Tapi Ukraina bagus-bagus. ada Ukraina Guduric. bagus-bagus. Secara sebenarnya. pemain ada Dovbyk ada apa tapi ya maksudnya lolos dari playoff sedangkan Rumania di atas Swiss cuy di atas di kualifikasi jadi sebenarnya bagus cuma gue nggak notice karena apa bahkan apalagi Joma Joma. terus jersinya sorry nih menurut gue paling jelek nih dari semua
Bukan paling jelek sih, paling Ukraina standar. Paling biasa, Standar. kuning, biru, merah. Ukraina juga Albania Joma aja kan? keren. Ukraina juga Joma. Joma. Joma Dua, juga. tapi kan dia ada Dua kayak Joma. nomor di Joma. sini, ada kayak variasinya lah yo. Oh, ini- rumahnya tuh boring Oh, banget. rumahnya tuh beli kiloan ya. Kayaknya Langsung. jersey kuning biru merah partai gue bilang kan. Biasa aja, ini kan agak kerahnya agak beda doang, itu doang. Sisanya tuh nggak, menurut gue nggak menarik gitu loh. Pemainnya juga nggak ada yang gimana. 3-0 bos. Jago bang. Respect kan, respect. Selain Mudrik ya, gitu ya, Mudrik di Ukraina. Dovik juga mati, gila sih gue bilang. Si Zinchenko juga nggak bener main. Iya, kenapa Dia sering tapi- ke tengah terus. Apakah rumahnya bisa kita perhitungan nih? Bisa. Gue Bisa sih yakin. di grup ini, apalagi kan Slovenia juga yang ngalahin Belgia gitu. Tapi lawannya apa bos? Setelahnya bos, coba kita lihat dulu ya. Ada di bawah aja. Ada di bawah aja. Oh, ada ya? Maksudnya langsung bahas grup F dulu yang Iya, belum iya, tercover. Berarti kan nanti ya. Iya nanti ya. Nah Portugal jadwalnya ya? Iya Portugal sama Turki. apa sih malam ini? Slovakia, Ukraina berarti Ceko ya, Portugal Ceko sama Turki Georgia belum kebahas ya. Tapi kalau match di 2 nih, kalau tadi kita udah bahas sekilas dari grup A, Jerman Hungaria udah kita bahas. Skotlandia Swiss juga, gua bakal siaran Skotlandia Swiss. Terus Kroasia Albania. Lu apa yuk? Game apa lu next? Masih lama? Belanda Prancis. Oh Belanda Prancis. Jumat malam. Juga bersama Polandia Australia, terus Slovakia Ukraine. Belgia lawan Rumania selanjutnya. Ya kalah lagi Belgia. Wah, Nggak, gila sih. lu percaya gak sih Belgia kena kutukan habis urutan 3 Piala Dunia 2018? Kutukan kan Inggris. Enggak, kutukan dari iya Kutukan emang ranking. udah hancur aja. Ya Udah kan sih, habis. Lukaku lihat deh Piala Dunia 2022. Generasi emas yang gak emas-emas banget. 2022 lihat deh Lukaku bagaimana peluangnya banyak. Ih, semalam 2 gol dianulir Final Bang. Champions League juga tuh Jadi peluangnya. Lukaka, bukan Lukaku, Lukaka. Wow. Kemarin tuh 2 gol ya, tapi sebenarnya bukan salah dia ya. Itu temen yang handsball loh. Itu untuk pertama kalinya stikometer terpakai di situ, Apa itu? yang chip di bola Oh itu. iya. Jadi ntar kalau Ronaldo ngeklaim dia rambutnya golin tuh ada tuh di situ. Oke, jadi Ada. stikometer itu ditanam di bola. Tanam di bola. Sebenarnya tujuan utamanya tuh buat offside yang semi otomatik. Jadi ketika bolanya ditendang tuh ketahuan, oh ditendangnya pas kapan nih kan. Biasanya kan lihat dari visual, ini dari ininya. Oh ini pas ditendang nih, grafisnya kan naik gitu. Teknologi Gitu, tingkat tinggi. Teknologinya. Iya, gitu. iya, Tapi iya, kemarin tuh dipakai. Ini tangannya siapa? Openda ya. Openda itu ngaruh nggak ke arah bola dari visual Ngaruh, belok dari itu gua dari lihat. kekuatan yang ngaruh juga ternyata di stikometer. Lukaku kasihan banget sampai aduh astaga. Lukaka. Kasihan. Kasih gue lupa Ada, kalau Iya, ada iya. lagunya sana lu kamu seperti Lukaku. Kroasia Albania gak ada pilihan bagi Kroasia kalau masih mau lolos. Ini bunuh-bunuhan kayaknya ya, cari peluang ya. Jerman Hungaria, Jerman akan buktikan ketika lawannya nambah lebih berat lagi dia dari Scotland kayak gimana. Dan lo harus pasang pemain Jerman di ini sih di Euro Fantasy. Iya lagi. Havertz Harus punya. Gantinya Mbappe kali ya. Havertz ya bisa ya. Ah iya. Kalau belum Coba kalau deh. Mbappe menurut gua nggak akan maksimal sih. Giroud lah. Meskipun pakai Wirtz topeng. atau Wirtz atau siapa tengahnya? Musiala. Harus sih menurut gua. Gua Wirtz 20 Ya, di poin antara kemarin. dua itu. Ha. Gitu. Terus Mittelstadt juga lumayan lah ya. Intelsat wajib karena murah. Murah dan wajib Murah ya. dan Lawan starter. Hungaria, Soboslai juga kemarin gue pasang bagus 5 poin. Skotlandia lawan Swiss ini juga ya kalau Swiss menang berarti 6 poin ya. Gila. Skotlandia akan jadi tim pertama yang pulang kampung. Enggak ya? Kroasia Albania dulu ya. Iya Kroasia Albania. Kalau Kroasia Albania kalah, mereka yang pulang kampung pertama. Gak ada pulang Nggak kampung ada, sebenarnya nggak sih. ada. Masih bisa. Karena ada Kan kalau perebutan 3 poin juara kan, 3. Iya, inilah serunya. Mungkin itu yo Inilah tujuannya. serunya, inilah gak serunya woy. Biar nonton. Justru Mungkin nonton sampai kelar. Gue pakai kacamata UEFA. ada. Habis ada Slovenia, Serbia. Ini 2 tim yang habis kalah ya. Iya, Dan kalah Denmark juga. Inggris akan memastikan lolos salah satunya. Ini Kalaupun seri juga gue rasa ya lolos. Enggak ya, Denmark Empat Inggris lolos kan. lolos. Inggris lolos ini. Enggak, Denmark kalau kan masih misalnya 1 poin. Denmark butuh menang nih. Inggris- Denmark emang kalah kemarin. 1 poin. Oh iya 2 ya, baru dua belum ya. Eriksen sih golin tapi besok kan kebobolan. Inggris nyetak gol dan bisa lolos tapi mainnya tetap kayak gitu aja. Nah, udah pasti itu. Slovenia Serbia tadi ya Sesko udah kena tiang mantep Iya, tuh. Sesko Justin Bieber, Udah. anjir, tatoan. Spanyol Itali. Nah, ini bakal ketat, jangan lupa ditonton juga jam 2 dini hari ya. Terus Slovakia Ukraine. Slovakia tim arisan saya juga tuh barengan sama Jerman. Wah, luar biasa menang yuk. Pastikan kemenangan yuk menghadapi Belgia timnya Rafli. Polandia, Polandia, Austria, Belanda, Belanda, Prancis. Prancis Ada nih. Tio? Ada gue, Dua Tio ya? ada 2 Tio. Tio Utomo, Tio Nugroho. Iya betul. Jangan lupa ya disaksikan. Terus Georgia lawan Ceko, Turki Portugal. Tapi ini kita nggak bisa ngomong karena kita nggak tahu Iya, angka sebelumnya. betul, Sama Belgia Rumania. Nah ini Belgia Rumania sih menurut gue yang paling seru. Wah ini mantap sih. wajib tonton sih. Match terakhir kan nih?
Enggak, enggak, match kedua. Match day kedua yang pertandingan terakhir. Iya kan? Iya, dan juga jangan lupa Copa America mulai weekend ini. Selamat datang Piala Amerika yang dibuka dengan Argentina melawan Kanada jam 7 pagi. Jadi kalau Anda nonton game jam 2 kelar jam 4 Sholat subuh merem sebentar doang. Olahraga dulu mati lari. Anjir mati lu Dex, jangan lagi gila lu ah. Nggak tidur dong. Pilih ke 9 kerja. Enggak, pesan pulang kerja nonton lagi Euro. Pesan gua dari pengalamannya Jerry yang kurang tidur ya. Kita semua harus pilih game. Jangan semuanya kayak gua kalau nggak ada kerjaan gua nggak bakal nonton semua pertandingan, gua cuma nonton Inggris doang. Prancis enggak lu kemarin ya? Enggak. Wah, gua masih full lagi nonton Euro. Tapi lu ada replay bisa ditonton. Itu aja. Full match-nya bisa ditonton sambil kerja. Jadi ngapain? Maksud gue kalau emang lu nggak bisa jangan dipaksain, karena kesehatan lebih penting dibanding sepak bola. Lu sakit emang timnasnya peduli sama lu? Kagak. Sama satu lagi yuk, ngejar apa sih? Iya. Nah, itu ngejar apa? Arisan guling. Nah itu tapi kan ditungguin aja. Iya. Tapi kalau Inter Nusantara apa yang dikejar nih? Kemarin imbang, tapi bisa comeback. Tinggalan 2-0 dulu jadi imbang 2-2 lawan South London. Bisa dihack kan sini sistemnya, algoritmanya biar kita menang gitu. Bisa kan udah pernah menang yo gantian. Besok lawannya Riyadh Stars. Kita akan coba. Tim terbaik di Riyadh katanya. Ya boleh. Bukan timnya Ronaldo. Boleh. Jangan lupa untuk dukung Inter Nusantara ya, klub virtual terbaik di dunia dengan sign up oneff.com secara gratis. Pilih Inter Nusantara sebagai klub favorit dan login setiap hari buat dapetin daily bonus gift-nya. Ada update apa Dex? Update dari Kanjuruhan adalah pabrik gula PG Kebon Agung terus menunjukkan kepeduliannya kepada korban Kanjuruhan. Ini ternyata pabrik gula ini ternyata pas gua cek sering ini ngasih bantuan. Nah, bantuan yang kemarin itu mereka bikin sumbangan bantuan untuk UMKM. Itu ada 4. Gerobak nasi jagung beserta peralatannya, gerobak gorengan dan mesin pres minuman, etalase kaca beserta sembako dan mesin jahit modern. Udah gitu mereka juga ngasih 3 juta buat masing-masing yang dibantu. Terus ada update kedua dari Arema FC yang masih bingung kandangnya di mana. Arema akhirnya ini ya mendaftarkan Kanjuruhan sebagai kandang buat Liga 1 2024-2025. Manajer operasional Arema Sudarmaji bilang kami akan mendaftarkan 2 stadion. Stadion utamanya di Kanjuruhan, sedangkan mendampingnya di Stadion Supriyadi di Kota Blitar. Yang kemarin juga ditolak sebenarnya sama warga Blitar. Dan yang terakhir ada Narendra Wicaksono sudah datang sampai di Turki pada Sabtu 15 Juni 2024. Wow, luar biasa ya. Sehat terus Pak Narendra. Dan sehat terus juga buat teman-teman penonton, pendengar Box to Box yang jam tidurnya terbolak-balik karena ada Piala Amerika dan Copa Eropa ini. Nanti kita hari Kamis lagi ya? Hari Kamis kita bahas Perancis, Belanda dan Piala Amerika. Itu dia. Jadi kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.